Kalau di kampus saya itu pagi itu udah kuliah, sedangkan di sini kan sore. Nah itu membuat saya kaget karena wah kalau di kampus saya tuh kalau sore tuh dianggapnya kelas karyawan gitu. Ternyata tapi enak juga sih kalau buat anak asrama tuh enak juga kalau kuliah sore. Kalau paginya bisa masak gitu, bener. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya Edo Van Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa sementara di USM Indonesia yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka batch yang ketiga. Saat ini kita bersama dengan Kak Puji. Kak boleh perkenalkan dirinya, tapi agak beda nih perkenalannya kalau boleh dengan bahasa daerahnya. Silakan Bu. Halo semuanya, tepangkeun nami Abi Sri Puji Lestari, muliti Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat. Oke, dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat nih. Oke, Kak, kita akan ngulik-ngulik nih. Kita mau tahu pengalaman Kakak nih selama kurang lebih baru berapa sebulan ya berada di Kota Medan untuk mengikuti program PMM 3. Pertama nih Kak, Kakak tahu program PMM 3 ini awalnya ini dari mana sih? Karena kalau program kampus Merdeka kan yang kita tahu kampus mengajar, kemudian ya sekolah ekspor, kemudian magang bersertifikat. Nah, kenapa Kakak lebih tertarik memilih untuk pertukaran mahasiswa yang notabene kita tahu tentunya harus di luar Pulau Jawa? Dari mana Kakak, apa yang menjadi ketertarikan awal sih sampai mau ikut dalam program PMM 3 ini? Ketertarikan awal saya awalnya karena lintas pulau sih. Terus karena emang saya tipe orang yang suka jalan-jalan jauh. Suka traveling. Iya. Awal saya tahu PMM itu awalnya dari teman. Awalnya saya nggak tahu PMM itu apa. Nah, terus teman saya kayak mengajak. Nah, kebetulan saya emang sangat tertarik. Sebelumnya saya ingin daftar PMM itu dari PMM 2. Cuman di PMM 2 kebetulan kampus saya belum join ke kampus Merdeka. Nah, kesempatan saya di PMM 3 alhamdulillah saya lolos dan masuk USM. Oke, berarti sebenarnya tahunya PMM ini dari ketika batch kedua nih ya, tapi belum bisa nyoba karena belum gabung kampusnya gitu. Sama kayak Sari Mutiara, mungkin ini yang pertama juga Sari Mutiara nerima PMM dan puji Tuhannya memang kita nerima banyak, ada 104 ya kalau nggak salah, semua masih dari seluruh Indonesia yang datang ke Sari Mutiara. Nah, ketika Kakak memilih mengikuti program PMM nih, tentunya kan harus diskusi juga dengan orang tua karena akan berangkat dari kota asal ke tempat yang mungkin belum pernah datang ke Medan sebelumnya. Belum pernah datang ke Medan sebelumnya tentunya, apalagi kalau kenal orang Medan kan ya orang taunya keras gitu ya. Nah, respon orang tua sendiri itu gimana sih? Ya pastinya setiap orang tua punya rasa cemas ya. Cemas pasti ada. Awalnya nggak ngizinin karena emang jauh juga kan lintas pulau ke Medan. Banyak juga yang bilang kalau Medan tuh orangnya keras-keras katanya. Takut gitu, apalagi kan sebelumnya pernah ada kayak viral-viral gitu kan di media sosial mengenai tentang keamanan di Medan. Nah, jadi orang tua tuh emang agak kurang respect untuk ngasih izin ke sayanya. Tapi karena emang tekad saya besar untuk bisa ikut ke PMM ke Medan, nah alhamdulillah orang tua saya mengizinkan untuk bisa berangkat ke sini gitu. Akhirnya diizinkan lah gitu ya untuk berangkat ke Medan. Malah dia lebih kayak respect banget, supportnya besar banget ke saya untuk bisa berangkat ke sini gitu. Ya pastinya orang tua kalau udah anaknya udah kekeh pasti dia harusnya mendukung gitu ya. Nah, ini kan tadi udah memilih ke Medan, apa ketertarikan apa sih sampai Kakak kayaknya aku ke Medan aja gitu. Kalau kita lihat kan kalau di Indonesia ini kan pasti banyak tempat-tempat wisata seperti mungkin Kakak dari Jawa ke Papua atau ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Tapi kenapa memilih ke Sumatera dan khususnya nih kenapa kota Medan gitu? Awalnya pas saya daftar ke sini tuh gak tahu, hati saya tuh tiba-tiba pengen aja ke Universitas Sari Mutiara Indonesia. Awalnya saya emang USM ini jadi pilihan pertama. Terus yang kedua saya pengen ke Papua. Terus yang ketiga saya pengen ke Makassar. Tapi alhamdulillah saya masuk ke USM karena emang pilihan pertamanya ke USM. Pilihan pertamanya ke USM. Nah,
informasi taunya USM ini dari mana sih Kak? Karena kalau tentunya teman-teman dari Jawa tentunya belum terlalu ya paham lah dengan USM Indonesia. Taunya pertama kali dari mana? Jujur saja saya nggak tahu USM, cuman karena kayak scroll-scroll lihat di internet juga gimana itu USM. Terus pastinya saya kayak menyesuaikan juga dengan program studi yang saya ambil di kampus asal. Nah, alhamdulillah di USM juga ada program studi manajemen. Oke. Terus niat saya tuh masuk PMM tuh pokoknya saya harus lolos. Jadi saya ngambil USM aja karena emang kayaknya saya cocok nih di sini. Oke. Gitu. Karena Jadi, linear juga dengan bidang studi yang Nah, asal iya, gitu ya. betul. Nah, ketika pertama kali nih sampai di Kota Medan, respon Kakak ini dengan orang-orangnya, kemudian dengan ya tentunya akan beradaptasi dengan cuaca. Nah, apa sih respon pertama Kakak dan apa yang Kakak alami ketika pertama kali memijakan kaki di Kota Medan? panas. Oke. Asli. Pasti ya. Asli karena emang jauh banget cuacanya karena di sini tuh emang panas banget. Terus dehidrasinya lebih meningkat lagi. Oke. Di sini tuh lebih sering dehidrasi karena kekurangan air pas waktu pertama kali ke sini tuh emang kayak malam kan. Jadi kita belum tahu kemana-mana nih, beli air kemana, warung sebelah mana. Jadi kita belum tahu. Terus kayak emang lumayan bising juga ya di sini. Iya. Lingkungannya terus panas. Iya udah pasti panas. Terus apa ya? Udah sih segitu aja kalau di sini. Oke, ini ketika pertama kembali ke Medan, apakah langsung menjalani perkuliahan atau ada break dulu atau gimana? Pas pertama kali kita kesini tuh kayak istirahat dulu. Nah, selang beberapa hari ada penyambutan kayak kemarin welcome ceremony gitu. Oh, welcome ceremony yang kemarin anak PMM gitu ya. Nah, kan pertama kali nih berarti datang ke USM. Respon dari Kakak melihat tentunya gabung dengan orang-orang lain yang di Sumatera ada. Kalau kita tahu di situ kemarin ada dari prodi-prodi lain gitu ya. Respon pertama Kakak nih melihat mahasiswa Sari Mutiara yang tentunya yang berbeda dari cara bicara, kemudian juga suku budaya berbeda. Apa yang Kakak rasakan pertama kali? Kaget pasti. Soalnya pas awal saya ngobrol sama orang Medan tuh kayak nggak nyambung. Oke. Yang pertama itu karena cara dia ngomong sama kita ngomong tuh beda. Beda. Iya, dia tuh lebih ke kayak ngomongnya, mereka tuh lebih ke kayak ngomongnya tuh cepet. Terus bernada gitu. Terus ada bahasa-bahasa yang emang nggak kita ngerti. Oke. Gitu. Oke, berarti ya agak bingung lah pertama benar, kali bingung beradaptasi. Nah, kalau boleh tahu Kakak di USM ini ngambilnya di prodi apa nih? Manajemen juga. Prodi manajemen. Nah, respon Kakak kan ini tentunya berbeda nih cara pembelajaran antara di kampus Kakak di Muhammadiyah Bandung dengan di USM Indonesia. Iya. Perbedaan apa sih yang Kakak lihat dari cara belajarnya dulu gitu? Dari jadwal perkuliahan. Kalau di kampus saya itu pagi itu udah kuliah, sedangkan di sini kan sore. Nah itu membuat saya kaget karena wah kalau di kampus saya tuh kalau sore tuh dianggapnya kelas karyawan gitu. Ternyata kalau tapi enak juga sih kalau buat anak asrama tuh enak juga kalau kuliah sore. Kalau paginya bisa masak gitu, bener. Bisa rebah-rebahan lah gitu ya, scroll TikTok mungkin bener gitu. Banget. Nah, Kakak berarti tinggalnya di asrama nih? Kan selama ini tinggalnya sama orang tua tentunya. Kemudian pindah ke asrama yang dimana semuanya diurus sendiri. Gimana nih cara Kakak beradaptasi dan boleh diceritakan nggak kehidupan selama satu hari gitu, ngapain aja sih di asrama gitu? Boros banget sih, emang bener-bener boros banget. Kan sebelumnya kita tuh kayak emang bener-bener diatur banget ya, kayak mulai nggak perlu pusing lah dari mulai masak, terus kita tinggal berangkat. Kalau di sini kan beda, kita harus nyiapin makan, kita harus mikirin nih harus kayak gimana buat kehidupan selanjutnya. Kan di sini kita kan lama ya, tentu juga kita harus kayak ngatur uang gitu loh. Sedangkan kan kalau kita di tempat asal kita gak perlu mikirin hal kayak gitu. Nah itu sih kayak perbedaan. Ya kalau di kampung asal tinggal minta ke orang tua gitu. Kalau di sini harus memanage keuangan. Nah mungkin banyak sobat Mutiara yang pengen ikut di program PMM, tapi masih belum tahu nih tentang lebih dalam tentang program PMM. Tentunya juga mereka kalau mau ikut pasti harus mikir kayak Kakak nih kan, harus memanage keuangan. Nah dari PMM-nya sendiri ada ngasih apa sih biaya hidup ataupun ya ongkos mungkin dari sana apa aja sih yang dikasih Kak?
dari pihak PMM. Iya. Kita dibiayai hidup selama 1 bulan itu dikasih 1.500.000. 1.500.000. Iya. Nah, 1.500.000 berarti kakak manage yang 1.500.000 ini apakah mudahkah dengan yang selama ini kan pasti dari orang tua ya? Mungkin lebih dari itu pengeluaran kakak nih kalau hidup sama orang tua. Ini gimana nih manage-nya? Manajenya kita harus pintar-pintar aja sih. Kayak kan kalau kita ngekos nih, otomatis uangnya kita itu ngambil dari yang 1.500.000. Belum kita ngekos, terus belum makan juga, belum jajan, belum kita kan pengen juga nih kayak traveling atau jalan-jalan di Kota Medan, pastinya kita harus pintar-pintar gitu. Oke, yang penting ya harus bisa tahan selera lah. Nah, gitu ya. bener Apalagi dengan kehidupan yang sebelumnya sama orang tua, ya bisa dibilang tinggal minta, sekarang harus manage sendiri. Nah, kita mau bahas nih Kak sekarang ke prodinya sendiri. Di prodi manajemen sendiri kan kuliah sore, gitu kan Kak. Nah, di manajemen sendiri menurut kakak kesan kakak pertama kali nih dari mahasiswa teman-teman satu kelas gitu. Tentunya kan berbeda budaya, berbeda cara bicara tadi. Cara kakak beradaptasi, kemudian cara kakak berteman dan dosen-dosennya sendiri seperti apa sih kesannya Kak? Kesannya teman-teman Medan tuh baik-baik, humble juga, terus nyambung lah, lumayan nyambung karena mungkin memang kayak seumuran ya, jadi nyambung. Terus dosennya juga baik-baik, kayak mengerti gitu, welcome banget buat anak-anak PMM yang datang ke sini. Oke. Nah, di PMM ini nih, apakah hanya belajar di prodi saja kah atau ada mungkin kegiatan-kegiatan lain dari PMM sendiri Kak? Selain belajar, kita juga ngadain kayak modul Nusantara, kayak lebih mengenal lagi di kota Sumatera Utara itu ada apa aja gitu. Kayak kemarin kan kita kalau saya kayak memainkan permainan yang ada di Sumatera Utara. Apa ya kemarin main Margalah gitu. Ya. Oke, berarti diajarkan mengenai budaya yang ada di Sumatera Utara lah gitu ya. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, tentunya kan banyak mungkin sobat Mutiara di rumah yang masih ragu-ragu nih buat ikut program PMM, mungkin takut karena selama ini hidup dengan orang tua, takut hidup sendiri. Nah, bisa kasih motivasi nggak Kak buat mereka supaya bisa lebih semangat sobat Mutiara di rumah, supaya kedepannya mungkin ya kita berharap program PMM Batch 4 dan seterusnya bisa ada lagi. Boleh kasih tips dari kakak sendiri, kemudian saran buat teman-teman dan motivasi supaya mereka mau ikut dalam program PMM 3. Yang pentingnya sih kita harus percaya diri dulu ya. Terus kita ikut PMM itu jangan karena diajak orang lain, tapi karena emang kemauan diri kita sendiri. Terus kita juga harus mempunyai keberanian yang besar. Apalagi ya? Udah sih kayak emang bener harus percaya diri aja, terus mempunyai keberanian. Terus kalau kita nggak berani kan ya bisa-bisa di tengah jalan kita pulang ke tempat asal. Oke. Kan nggak lucu ya. Oke, benar-benar. Berarti yang pertama itu tentunya keberanian, Ya. kemudian juga Percaya diri dan kemauan dari diri sendiri. Nah, betul dan banget. supaya bisa lebih, ya kita tahu kalau kita tinggal di tempat orang kan tentunya menambah pengalaman, experience kita, menambah ya kita mungkin nanti bisa bercerita dengan teman Ya. kita, bisa bercerita dengan orang tua dan lebih mengenal budaya yang ada di Indonesia betul. tentunya. Terima kasih sekali Kak Puji atas waktunya telah menyempatkan hadir di podcast PSM Indonesia. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi manfaat dan motivasi buat sobat Mutiara di rumah. Sampai di sini pertemuan kita dengan salah satu mahasiswa PMM angkatan yang ketiga dari Universitas Muhammadiyah Negeri Bandung. Dan sampai ketemu di podcast USM Indonesia selanjutnya. Saya Edo Van Houten pamit undur diri. Sampai jumpa.